Nama saya Enrico. Saya Naila. Saya Nindira. Saya Arya. Saya Mutiara. Dan saya Martin. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Hal seperti ini sangat disayangkan tidak terlaksana dengan sempurna. Bahkan, jika kita melihat definisi dari pelecehan dan kekerasan seksual, tidak ada yang pasti dan sangat beragam perspektifnya. Maka dari itu, perlunya tindakan yang tegas dan lugas agar permasalahan seperti ini dapat diatasi. Seorang pria melecehkan sejumlah wanita yang sedang sholat di musola Al-Amin. Kapolsek Sidayu Ibtu Hairul Alam sempat mengatakan aksi seorang pria yang menciumi anak kecil di toko kelontong bukanlah pelecehan seksual. Terkait beredarnya video perawat yang melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap pasien laki-laki di TikTok. Lingkungan kita tidak sepenuhnya aman. Pelecehan seksual sering kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Namun sayangnya stigma masyarakat mempengaruhi keadilan untuk para korban. Salah satu stigma yang beredar adalah sama-sama mau, salah pakaian, ataupun toh ujungnya dia juga menikmati. Padahal kenyataannya tidak sepenuhnya korban merasakan hal yang mereka pikirkan. Hal ini dianggap remeh oleh sebagian besar masyarakat. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat sejak 1 Januari 2024 hingga saat ini 29 Februari 2024, ada 2.802 perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di Indonesia dan 699 laki-laki yang menjadi korban pelecehan. Hal yang lebih mengejutkan, korban tidak hanya perempuan dewasa ataupun remaja. Anak kecil pun dengan usia rentang 0 sampai 12 tahun menjadi korban dengan persentase 25,6%. Mayoritas hasil survei pun mengatakan bahwa 3 dari 5 perempuan di Indonesia mengaku sudah pernah dilecehkan di ruang publik. Dia mengalami pelecehan seksual pada saat usianya menginjak 18 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Sekitar 2-3 hari yang lalu pada saat kelas 9 SMP. Pada awalnya korban merasa bingung, namun akhirnya korban memberanikan diri untuk bercerita ke sahabatnya. Korban sempat menceritakan peristiwa tersebut kepada temannya. Dia bercerita kepada teman dekatnya. Reaksi teman korban tentu tidak setuju dan marah terhadap pelaku dari catcalling tersebut dan menyuruh korban untuk melupakan kejadian tersebut dan tidak memikirkan peristiwa tersebut. Temannya kecewa karena teman korban sudah seringkali menasihati si korban untuk tidak bergaul dengan laki-laki tersebut. Awalnya, kedua orang tua korban tidak mengetahui hal tersebut. Lambat laun, sang ibu korban menemukan tespek yang bergaris 2 yang menandakan bahwa ia sedang mengandung. Iya, orang tua korban mengetahui kejadian tersebut. Awalnya tidak tahu, namun seiring berjalannya waktu, perut si korban semakin membesar dan kedua orang tuanya mengetahuinya. Pada saat itu, kedua orang tua korban merasakan kecewa. Namun, justru korban dan pelaku dikumpulkan dan korban dipaksa menikah. Pendapat korban tidak didengar saat itu. Reaksi pertama yang dikeluarkan dari orang tua korban adalah menganggap bahwa hal tersebut mungkin hanya sebuah candaan atau sapaan belaka dan bahwa kita tilik di sini dari kata bercanda yang dimaksud adalah konteks ketika dua orang yang sedang melakukan interaksi tersebut saling merasa sama-sama senang. Nah, sedangkan pada kondisi ini, sang korban merasakan tidak nyaman di mana hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu contoh pelecehan seksual. Marah
kecewa karena anak tersebut hamil di luar nikah. Kasus kekerasan seksual melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Namun, korban kekerasan seksual seringkali menjadi sasaran pengucilan masyarakat. Cap negatif selalu disematkan pada dirinya, apalagi bila kasus tersebut sudah dikenal oleh khalayak ramai. Kata nakal atau pembangkang seringkali terucap dari mulut ke mulut. Padahal, dengan lekatnya label tersebut, korban jadi memiliki lebih banyak rasa takut. Tidak hanya beban, tetapi proses pemulihan pun menjadi lamban. Ketika kasus pelecehan seksual viral ke publik, tak jarang korban justru mendapat victim blaming dari masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pelecehan seksual terjadi karena korban yang tidak mampu menjaga diri, seperti senang pergi di malam hari atau mengenakan pakaian terlalu terbuka, sehingga orang asing melakukan pelecehan kepada korban.